dia merawat rasa tanpa pamrih. Terus ketika saya sakit juga yang merawat ibu membuat kecewa karena kelas 4 saya pernah tidak naik kelas gara-gara keseringan bermain di warnet. Perasaannya ya sedih pak, karena apa, buat orang tua apa, gagal dalam mendidik anaknya, belajar lebih giat dan mengurangi bermain di warnet. Penyabar, sayang pada anaknya, terus tidak berangkatkan ke memberangkatkan ibu umroh atau haji pak. Dengan adanya foto story ini dapat menyimpulkan bahwa sesuatu kenangan itu banyak artinya Pak. Dari teman-teman, cerita teman-teman Pak. Siapa yang paling kamu berkesan dari cerita temanmu ini? Ya dari yang pertama yang mengesankan Dari ibunya. Pelajaran apa yang kamu dapat ketika temanmu menceritakan tentang ibunya? Dalam ya dapat mengelengke sesuatu itu, Mengingatkan. dari, mengingatkan sesuatu dari seorang ibu gitu. Kasih sayang seorang ibu. Ya, Pak. Dan pentingnya seorang ibu. Dapat saling menyayang pada sesama, cerita teman-teman yang mengingatkan banyak kenangan di masa lalu. Cerita dari Farel karena ya mengharukan coba. Kenapa mengharukan ceritanya Faren? Ya sangat sayang sama orang tuanya, Amat sayang sama orang tuanya. Pelajaran yang saya dapat mendengarkan sedikit cerita tentang isi hati dari teman-teman semuanya. Untuk kamu sendiri? Untuk saya sendiri, terima kasih untuk diri sendiri telah kuat menjalani kehidupan yang sangat berat ini. Dan Kamu dapat manfaat apa untuk diri sendiri tadi? saya dapat manfaat, dapat lebih memajukan diri agar selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ternyata orang lain juga lebih berat, ya. Berat dalam menjalani hidupnya dibanding kamu gitu. Jadi kan merasa bersyukur. Dari cerita-cerita temanmu tadi yang paling berkesan cerita siapa, Mas? Farel, Pak. Farel. Kenapa cerita Farel begitu berkesan? Karena keadaan orang tuanya Keadaan orang tuanya. Tapi Farel tetap masih bisa menjalaninya dan sekolah dengan berusaha. Itu berkesan bagi kamu. Dan itu ingin menjadikan kamu gimana terhadap orang tuamu? lebih bersyukur karena masih memiliki orang tua yang masih bersama. Masih bersyukur, masih memiliki orang tua yang bersama. Oke, Bapak dan Ibu, tadi sebuah video ini. Suaranya kok hilang? Halo, suaranya kok hilang, Pak? Abi. Halo. Ya, suaranya kok hilang? Sebentar. Oh, alah. Tak kirain tadi Pak Sugi yang ngomong. Oh, ini tadi juga audionya Pak Sugi kayaknya agak bocor kalau pas mic on. Coba mic-nya di off dulu ya, Pak. Bentar. Nah, Oke. Mohon maaf. Maka aku diem.
Bapak dan Ibu, tadi ada sebuah tayangan video ya. Itu adalah praktek saya Deep Intro with Photo Story. Sebelum saya masuk kepada materi, saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak Ibu lihat di video tadi? Monggo silakan yang mau speak up. Apa, Bu Rini? Rini yang mana? Rini Rembang. Rini yang Rembang atau Rini Wonosobo? Monggo Bu Rini Rembang. Oke, terima kasih waktunya. Yang saya lihat tadi, lihat ya, Ya, foto dari di mana anak-anak membawa satu foto yang berkaitan dengan kedekatan dengan ibu. Dari situ kita bisa merasakan, kita menggali ekspresi anak-anak, apa yang selama ini sudah dia peroleh, apa yang selama ini sudah dia berikan kepada seorang ibu, di mana ada beberapa momen yang berkesan dari anak-anak tentang sosok seorang ibu. Dan mungkin dari situ bisa membangkitkan semangat anak-anak. Kalau kita bicara tentang ibu itu pasti terenyuh ya. Jadi mungkin kalau kita lihat pada anak-anak yang dalam notabene dalam tanda kutip anak-anak yang butuh perhatian khusus bagi seorang guru, itu pasti mereka akan yang semula anak-anak ini misalnya itu agak bandel atau tidak tertib, pasti dia akan mengingat kembali dan mungkin dengan ekspresi tersebut bisa membangkitkan rasa empati anak itu untuk tahu akan tanggung jawab dia untuk memberikan satu harapan yang didambakan oleh orang tuanya. Mungkin begitu, Pak Terima Ali. kasih Bu Rining, jawabannya komprehensif. Jadi semuanya dijawab, tidak hanya apa yang dilihat, tapi semua yang dipikirkan juga disampaikan. Saya kan seorang ibu. Baik, Bu Dia ini pertanyaannya nggak sama Bu Dia. Meskipun lagi sakit ya Bu Dia. Pertanyaannya gini Bu Dia. Apa yang Bu Dia rasakan setelah melihat video tadi? Halo Bu Dia. Saya, ya. Apa yang dirasakan? Kedengeran, Pak? Ya, kedengeran. Ya, oke. Saya merasa sangat bangga ada guru yang bisa melakukan hal seperti ini. Jadi nggak banyak guru yang sadar bahwa hati anak itu harus disentuh. Dan nyatanya dari beberapa anak yang sudah menyampaikan perasaannya tadi, mungkin Pak Ali awalnya memberikan challenge untuk mengungkapkan perasaannya tentang seorang ibu. Sekedar itu mungkin. Tapi dari situ kita malah mendapatkan bagaimana lembutnya sebenarnya hati mereka, bagaimana rasa mereka kepada orang yang paling dia cintai di dunia, dan bahkan sampai kepada ekspektasi mereka. Nah, untuk SMK itu kan yang selalu saya minta kalau di sekolah saya itu, anak-anak harus kuat dengan ekspektasinya. Maka itu saya pakai di program untuk hari Jumat. Nah, yang kayak gitu itu penting sekali Pak Ali, dan saya malah teringat dengan personal branding. Ini penting, dan personal branding itu bisa diawali dengan langkah seperti yang dilakukan oleh Pak Ali. Itu kelas berapa tadi? Kalau itu memulai dari kelas 10, seterusnya akan meningkat Pak Ali, dan endingnya di kelas 12 nanti akan komplit menjadi personal branding mereka. Tentang bagaimana mereka, hati mereka kepada orang tua, kepada seorang ibu, lalu tentang ekspektasi mereka, lalu peran sekolah terhadap ekspektasinya dia, lalu keluarga bagaimana mendukung atau tidak, lalu dikombain semuanya, udah lengkap itu. Mau di judi, mau di sekolah yang berbeasiswa, itu sekarang menjadi bagian wawancara. Itu Pak Ali. Terima kasih sekali Pak Ali. Sama-sama Bu Dia, bangganya bukan kepada saya kan ya, tapi kepada anak-anaknya tadi. Cuma Bu Dia juga komprehensif, jawabannya kayak Bu Rini. Jadi ketika ditanya perasaan, jawabannya sudah sesuai apa ya, melampaui, mungkin itu kepala sekolah sih, melampaui future itu apa namanya yang dipikirkan. Terima kasih Bu Dia. Saya satu lagi, kalau tadi dua ibu, saya pengen satu bapak ini, satu bapak. Ada yang menjadi volunteer, satu bapak. Pak Jamhuri ya, Pak Jamhuri bisa open kamera ya. Ayo Pak Jam, pertanyaan beda, pertanyaan beda.
Pertanyaannya langsung 2, monggo dijawab Pak Jam. Apa yang Pak Jam pikirkan setelah melihat video tadi dan yang ingin dilakukan? Oke, terima kasih Pak Ali. 2 pertanyaan itu saya coba jawab dengan satu jawaban, nggak apa-apa ya. Ya, saya dengan melihat tadi video Pak Ali tadi, saya langsung teringat apa yang saya lakukan di kelas saya, Pak. Saya pernah mempraktekkan hal yang serupa. Ini jawaban yang kedua. Tapi saya menggunakan stimulus lagu, Pak, gitu ya. Saya masih ingat ketika itu saya memutarkan lagunya Tulus dengan judul Monokrom itu ya. Ya, itu saya putarkan di awal pembelajaran di kelas 11. Ya, beberapa kelas ya. Yang masih ingat pertama saya praktekkan itu di kelas 11-2. Setelah itu saya kasih sentuhan-sentuhan dengan komunikasi saya di kelas. Saya kaget, Pak, gitu. Ternyata tanggapan anak-anak di luar ekspektasi saya gitu. Separuh dari anak di kelas itu langsung nangis gitu, Pak. Nangis teringat dengan orang tuanya. Terus ketika nangis itu saya paham bahwa ketika anak-anak menangis itu hati mereka sedang terbuka gitu ya. Saya dekati, saya ajak komunikasi dengan beberapa hal. Kenapa sih kamu menangis? Ada banyak cerita. Dan saya merasa anak-anak ketika menangis itu seperti terbuka hatinya gitu ya. Ada yang cerita, Pak, saya menangis. Kenapa? Karena saya baru 1 bulan kemarin kehilangan ayah saya. Oh, terus saya ajak komunikasi. Ada lagi anak yang cerita, Pak, kenapa kamu kok menangis sampai seperti ini? Ya, Pak, saya dari lahir sampai sekarang belum pernah melihat orang tua saya. Belum pernah melihat ayah saya. Ada bahkan yang cerita, kenapa kamu kok menangis begitu gitu? Pak, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya. Akhirnya dia cerita permasalahannya, ya. Akhirnya dengan komunikasi itu saya bisa sedikit membantu permasalahannya. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Sebenarnya ya biasalah anak-anak SMA permasalahannya dengan orang tua seperti apa. Ya itu tadi. Memang penting sekali, Pak, ya kita berikan sentuhan-sentuhan di awal itu memberikan sesuatu pembuka kalau saya rasakan itu. Ya itu mungkin Pak Ali jawaban saya dari apa yang ditanyakan Pak Ali. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Jamuri dari SMA Negeri 1 Singorojo. Salam ke Budian, tadi kan juga belum hadir Budian nih. Gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali Bu Rini, Budia dan Pak Jam yang memberikan jawaban. Bapak Ibu sekalian, kalau ketahui bahwa tadi video itu adalah salah satu praktek deep intro with photo story. Deep intro with photo story. Jadi ketika deep intro itu Bapak Ibu bisa membayangkan ketika deep talk ngomong dengan apa ya, hati penuh mindfulness gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengawali pembelajaran dan ketika mereka juga engage terhadap pembelajaran kita, salah satu tekniknya yang diajarkan oleh Bu Novi itu kan menggunakan deep intro, yang mana triggernya bisa bermacam-macam. Tadi Pak Jam pakai lagu, saya pakai foto story, foto pun juga bisa temanya beda-beda. Kemudian saya ngambil temanya Ibu. Kemudian saya pernah lakukan juga deep intro tapi nggak pakai foto, nggak pakai apa ya, hanya bercerita langsung gitu. Jadi macam-macam penggunaan triggernya. Kalau saya tadi mempraktekkan triggernya adalah foto story, deep intro with foto story, digunakan untuk engagement awal, untuk mengajak fokus anak didik kita di awal dan juga untuk mengenal karakteristik peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mempraktekkan memberikan materi pada malam hari ini tentang diseminasi PLC-nya, bukan deep intro-nya, tapi PLC. Apa itu PLC? Saya izin share screen, Bapak dan Ibu. Oke. PLC itu kepanjangan dari Powerful Learning Community. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian memahaminya mudah ketika saya hubungkan bahwa PLC ini ketika Bapak Ibu berkumpul satu guru mata pelajaran di sekolah ataupun di kecamatan atau di kabupaten yang dinamakan dengan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Cuma bedanya apa di PLC ini? PLC ini hanya fokus pada pedagogik dan tidak sama sekali membahas tentang administrasi. Jadi di dalam PLC ini kita gunakan untuk saling bertemu sesama guru, kemudian juga sharing dan kemudian menemukan
formula baru atau desain baru yang akan diajarkan berikutnya. Dan apapun yang dibicarakan di dalamnya adalah khusus untuk peningkatan kompetensi pedagogi dari guru. Jadi PLC ini lawan mungkin dari powerful gossip community misalnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah ada circle-circle, ada kumpulan sana, kumpulan sini, itu kan punya circle-circle. Biasanya dibicarakan di ruang guru, di pojok-pojok itu apa sama circle itu? Kan ya saya tahu mungkin ada beberapa yang gosip gitu ya. Itu kan powerful gossip community. Lah, oke lah kita resmikan atau kita formalkan gosip-gosipnya itu dalam sebuah komunitas berkumpul. Tapi yang dibicarakan adalah pedagogik atau pengembangan dari kompetensi guru. Kita berawal dari sini Bapak Ibu. Ketika PLC ini ada sebuah budaya baru di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar kita, berpijak dari ketika masalah sosial anak kita yang mungkin ini juga kita lihat sekarang ini, kemarin beberapa hari yang lalu viral di Magelang, yang rumahnya dekat, ada yang Magelang nggak ini? Ada anak yang boncengan pakai celurit gitu ya, kemudian bacok-bacok mobil yang di belakangnya, kemudian mobilnya berani ya ditabrak aja gitu, akhirnya anaknya jatuh dan luka dan ditangkap polisi kan gitu. Artinya apa? Kayaknya seorang itu ketika, bahkan itu ada 4 orang kan, yang 2 naik motor di depan dan bawa celurit, yang belakangnya itu apa tugasnya? Nyuting gitu loh. Seakan-akan ada sebuah agama baru yang namanya adalah viral gitu. Pengen viral gitu. Jadi kayak anak-anak muda mereka kan sedang mencari sesuatu. Kalau viral itu kan waduh dikenal orang banyak. Meskipun apapun viral karena apa nggak mikir gitu. Atau kalau bahasa kita di agama Islam itu kan kul ala zam-zam. Pengen viral, kencingi air zam-zam, mesti akan terkenal di seluruh antero dunia kan gitu. Artinya dipakai itu oleh anak-anak kita itu. Pengen viral ya lakukan sesuatu yang mungkin nyeleneh gitu loh. Nah, di sini contoh di Microsoft sendiri punya sebuah data bahwa netizen Indonesia itu paling tidak sopan, caci maki, bahasa dan lain-lain. Budaya vandalisme, mungkin coret-coret di tempat yang baik mungkin bisa, tapi ketika kita melihat juga vandalisme yang tidak teraturan atau dimanapun bisa kemudian kesehatan mental anak kita, bosannya anak kita di ruang-ruang kelas, kebiasaan anak kita circle-nya yang berbuat tidak baik, minum dan lain-lainnya. Kalau ujian pun masih ada ketidakjujuran, pelanggaran-pelanggaran disiplin, bahkan banyak dari anak-anak kita, kalau kita melihat berita-berita itu kan banyak yang mengajukan pernikahan dini, izin pernikahan dini itu adalah beberapa masalah sosial anak-anak kita, Bapak Ibu. Apalagi kita melihat PISA ini saya sekali lagi mohon maaf ketika ngambil selalu datanya dari PISA dan beberapa lain. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika memang ribuan triliun dana pendidikan 20% dari APBN selalu digelontorkan oleh pemerintah, tetapi kenapa kok kualitas dari pendidikan dilihat dari literasi, numerasi, dan survei karakter bahkan itu kok tidak ada kenaikan. Ada apa yang salah ini? Nah, disinilah OECD selaku pengembang atau otoritas dari PISA itu membuat sebuah rekomendasi kepada bangsa Indonesia. Salah satu rekomendasinya yang penting yaitu yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pendidik itu tingkatkan profesionalisme guru. Ini rekomendasi dari OECD. Seharusnya pemerintah kan menangkap itu. Bagaimana sih sebenarnya akar masalah dari pendidikan bangsa Indonesia itu? Yaitu dari apa? Dari profesionalisme guru. Karena guru itu adalah ujung tombak dari kualitas pendidikan di Indonesia. Ketika profesional guru masih banyak guru hanya mengajar, ditinggal pergi, kasih buku seluruh nyatet dan lainnya atau ceramah dan lainnya, maka disitulah tidak akan pernah maju yang namanya pendidikan di Indonesia. Ya semua tidak dijatuhkan pada yang namanya kesalahan pada guru sih. Karena tentunya guru akan membela diri. Nah, saya juga gajinya sedikit, saya juga gini disuruh tugas saya guru disuruh ngurusi BOP dan macam-macam gitu loh. Tapi kembali lagi bahwa salah satu akar permasalahan rekomendasi dari OECD adalah meningkatkan profesionalisme guru, Bapak Ibu. Nah, PLC. Apa sih PLC itu? Tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi PLC adalah grup pembelajar. Pembelajar sepanjang hayat. Ketika tadi disampaikan di Kurikulum Merdeka ada yang namanya komunitas praktisi ya. Komunitas praktisi atau komunitas pembelajar dan lainnya sama sebenarnya. Cuma di sini PLC itu kita ambil dari kebiasaan-kebiasaan sekolah-sekolah di luar negeri juga. Ada dari Harvard, ada yang dari di Australia, mungkin anaknya Mas Iwan ini juga di sana mengenal, yang guru-gurunya mengenal namanya PLC. Jadi guru-guru profesional di luar negeri itu ketika
bertemu circle-nya sama bestie-bestinya itu membicarakan bagaimana ya, aku pengen buka pelajaran ini gimana ya, besok saya mau ketemu dengan kelas baru ini bagaimana, itu selalu dibicarakan. Jadi tidak diem sendirian gitu. Jadi mereka memang kolaboratifnya sudah sangat-sangat membudaya. Maka itu kita mencontoh atau mengikuti, coba kita budayakan, ini kan hal baru, kita budayakan yang namanya powerful learning community, sebuah grup pembelajar yang berkumpul secara rutin, berbagi pengalaman, bekerja secara kolaborasi. Untuk apa sih? Untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar. Kalau saya simpulkan bahwa PLC ini adalah, di dalamnya isinya adalah belajar cara mengajar. Ya, di dalam PLC ini yang dibicarakan, yang digosipkan adalah bagaimana kita belajar cara mengajar. Nah, itu isinya di sana. Kenapa harus PLC? Bapak dan Ibu, di dalam PLC ini kita para guru itu akan mengasah pengetahuan dan keterampilan kita. Ya, pengetahuan dan keterampilan kita apa? Ya, di dalam tugas kita sebagai profesi guru, pedagogik dan lainnya. Kemudian juga membangun kekuatan imajinasi. Ketika Bapak Ibu guru membangun kekuatan imajinasi, saling sharing, saling bertemu dengan guru-guru yang lain, ini sehingga akan menghasilkan sebuah praktek dari imajinasi tadi, mendesain, kemudian akan menghasilkan sebuah praktek dan gagasan baru yang akan diterapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian, kenapa harus PLC? Karena apa? Akan membuat dampak bagi siswa. Jadi di PLC ini tuh punya core, punya norma bahwa apa yang dilakukan di PLC akan membuat dampak baik kepada siswa. Baik interaksinya, baik karakternya, atau performa belajar dari anak didik kita. Dan yang tak kalah penting, Bapak Ibu, PLC ini akan lebih memudahkan para guru sebenarnya. Ada guru-guru baru, sekarang ada yang namanya guru PPG ya. Pak Jam mungkin juga habis PPG ya. Jadi guru PPG hebat-hebat saat pendidikan. Punya bagaimana untuk membuat video, buat pembelajaran, membuat media dan lain-lain. Pokoknya hebat sekali saat PPG itu. Dengan sumber daya yang ada, bahkan nyeting ruangan, nyeting anak, pokoknya saat ngajar tuh hampir perfect gitu lah. Tapi ketika setelah PPG, Bapak dan Ibu guru, mohon maaf, saya juga melihat secara langsung ya. Setelah PPG, kok ya kembali lagi kepada sebelum PPG gitu. Padahal di PPG kan udah diolah datanya. Nah, ini ketika kita di PLC, Bapak Ibu, ini memudahkan kita untuk mendiskusikan dan memecahkan problem-problem yang kita hadapi. Ada apa sih kok nggak bisa konsisten? Mungkin bisa didiskusikan dengan teman-teman dan dipecahkan secara bersama. Ini kenapa harus PLC, Bapak Ibu? Karakteristiknya, Bapak Ibu, di dalam PLC ini yang membedakan mungkin dengan tadi Powerful Gossip Community atau MGMP misalnya gitu, atau mungkin praktisi, komunitas praktisi itu. Ini yang membedakan apa? Karena di Powerful di PLC ini ada karakteristiknya. Yang pertama adalah bentuk kolaborasi. Ketika di PLC, kalau MGMP satu mata pelajaran, kalau di PLC ini lintas mata pelajaran. Karena praktek baiknya didesain itu bisa diterapkan di seluruh mata pelajaran. Bapak dan Ibu yang dilihat di video awal tadi, bisa nggak diterapkan di seluruh mata pelajaran? Tentunya bisa. Ya, tentunya bisa. Jadi tidak hanya pada khusus, saya kan ngajar otomotif, tidak hanya khusus untuk anak-anak otomotif saja, enggak, tapi bisa diterapkan. Jadi kolaborasi seluruh mata pelajaran atau stakeholder yang ada di sekolah itu. Kemudian berbagi praktek baik. Di dalam PLC ini Bapak Ibu, isinya adalah mungkin ada sudah guru yang punya praktek baik, ya kita bawa ke PLC, dibagikan, nanti akan mendapatkan feedback, ataupun setiap guru akan bercerita sharing tentang tema yang telah disepakati di PLC hari itu gitu. Semuanya diberikan ruang untuk mengumpulkan sharing pengalamannya. Ini berbagi praktek baik, ya isinya berbagi praktek baik. Kemudian fokus terhadap pembelajaran siswa. Jadi yang digosipkan di PLC ini fokus terhadap pembelajaran siswa. Jadi nggak mikirkan piye ya carane membuat alis lurus itu, nggak ada. Atau piye ya carane apa ya? Saya itu nggak bisa membuat PowerPoint, mungkin itu masih ada hubungannya teknologi gitu. Nggak masalah Bapak dan Ibu. Jadi ini fokus pada pembelajaran siswa. Kemudian dialog reflektif. Di dalam PLC ini dibanyakan dialog antar sesama tim atau anggota di dalam PLC itu. Dan yang terakhir, karakteristiknya adalah di PLC ini dibangun norma-norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Kemarin saya melakukan PLC Bapak Ibu di sekolah, dan saya temukan norma yang baru.
nilai bersama, yaitu apa? Di PLC ini nggak usah menunggu yang namanya anggaran dari sekolah. Kenapa sih kok harus anggaran? Karena ada konsumsinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika tidak ada anggaran dari sekolah karena iman mendadak juga? Yang terjadi adalah saya bawa air, saya bawa emping, saya membawa mendoan, saya bawa udah kayak rujakan itu. Jadi ada sebuah budaya baru ketika PLC adalah ayo gotong royong untuk bareng-bareng saling bawa rujakan. Dan ini di GSM mungkin kalau ketemu juga bisa gitu. Bawa yang dari Puri dari mana Rembang bawa sirup Kawista. Kemudian itu dari Semarang nanti bawa apa sih Semarang? Lumpia atau wingko gitu loh. Kemudian dari Temanggung Mas Iman Jogja ya bawa apa? Gudeg sakwali. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ternyata bawa jambu. Di Baroko bawa jambu. Malah rano jambu. Jadi itu norma yang dibuat kita sepakati kemarin ketika PLC pertama. Jadi kita sepakati yuk, jadi PLC ini kita bisa gotong royong normanya tanpa harus menunggu anggaran. Itu salah satu norma aja satu. Kemudian saling menghargai dan lain itu bisa dibentuk nanti. Ini adalah karakteristik dari powerful learning community. Ini mohon maaf, ada yang saya yakin ada guru bahasa Inggris, ini salah tulisan ya. Powerful-nya itu L-nya 1 kalau nggak salah, kalau salah 2. Guru bahasa Inggris, ini guru bahasa Inggris. Jadi powerful saja L-nya 1. Kemudian framework-nya atau sintaknya, urutannya dari PLC ini seperti apa sih? Ya. Jadi ini Bapak Ibu, dari urutan sintak ini yang pertama dari share. Jadi ketika kita belum ada praktek baik, kita telah sepakati di PLC itu, misalkan kita akan membicarakan apa sih, itu sepakati kok belum ada yang pernah melaksanakan, ya udah sharingnya adalah kita berikan ruang bagi anggota untuk mengemukakan tentang praktek itu seperti apa. Jadi sharing, kemudian kita refleksi dan evaluasi. Artinya saling dialog, ada yang memberikan refleksi kalau seperti ini saya itu pernah gini A, pernah B, pernah C, dan hasilnya A, B, C. Nah, kemudian dievaluasi oleh temannya juga, artinya oh bagusnya gini, ditambahi gini. Jadi saling memberikan, menguatkan, jadi memperbaiki dari praktek yang tadi pertama di-share. Kemudian setelah ada evaluasi dan refleksi, apa selanjutnya? Inquiry, mencari pengetahuan kita hubungkan dengan istilah-istilah ilmiahnya. Referensi-referensi yang ada di dalam buku, referensi-referensi yang ada di dalam internet, di dalam video, atau apapun. Bapak, Ibu tentunya banyak sekali sumber dari inquiry ini. Kalau kami sering membiasakan di GSM itu kan cari dari Edutopia, atau dari mana itu banyak sekali di sana. Misalkan pengen praktek Shell, wah Edutopia itu banyak sekali. Contoh-contoh social emotional learning. Gitu. Jadi praktek-praktek inquiry sebagai penguat dari apa yang tadi telah di-share, kemudian direfleksikan dan dievaluasi. Kita kuatkan lagi melalui inquiry. Setelah inquiry dari berbagai sumber referensi, akhirnya kita bareng-bareng mendesain. Tadi yang duduk bersama di lingkaran, di kotak, di apapun kita desain yuk, kita rapikan menjadi sebuah desain pembelajaran yang nantinya akan kita bawa di mata pelajaran masing-masing dan kita ajarkan kepada siswa. Akhirnya desain yang bareng-bareng tadi kita akan bawa di masing-masing mata pelajaran atau guru ke kelasnya masing-masing untuk diajarkan. Dan akhirnya setelah diajarkan kepada siswa, langkah terakhir adalah assessment atau kita melihat dampaknya. Assessment bukan formatif ya Pak, Bu, apa namanya? Kok yo kelalen. Evaluasi. Bukan assessment ini kok yo kelalen Mas Allah. Bisa dikatakan refleksi kan salah satu contoh assessment. Jadi Bapak Ibu di akhir untuk mengetahui dampak yang telah dilaksanakan tadi, dampak yang telah diajarkan tadi itu punya dampak baik atau tidak gitu loh. Apakah anak-anak berubah sikap, pengetahuan atau keterampilan tidak setelah kita desain bersama dan kita ajarkan. Di situ Bapak Ibu ketika setelah melihat dampaknya, itu bisa memutar lagi, bisa kita share lagi loh. Yuk ketemu lagi ya PLC kita share, kemarin saya tuh melaksanakan ini kayak gini, melaksanakan ini kayak gini, sehingga nanti ketika itu direfleksi lagi, dievaluasi lagi, diinquiry lagi, didesain lagi, diajarkan lagi, akan semakin sempurnalah dari desain-desain praktek baik itu. Atau hanya sekali siklus. Ini kalau siklusnya apa namanya
PTK ya. Sekali siklus saja. Ketika itu sudah berdampak baik misalkan. Ya kita nanti PLC minggu depan atau PLC bulan depan, kalau kami bulanan. PLC bulan depan kita cari tema lagi lain. Nah, itu sintak atau apa namanya Bapak Ibu, urutan atau paradigma ya, sintak dari PLC, Powerful Learning Community. Bapak dan Ibu, saya penguatkan kembali bahwasanya di GSM itu kuncinya kan ini toh Bapak Ibu. Mungkin yang baru hadir ada Bu Rini. Kunci dari GSM kan empat area atau yang dinamakan whole school approach. Perubahan-perubahan yang ada di sekolah untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang menyenangkan melalui learning environment, pedagogic practice, character development, dan school connectedness. Learning environment, lingkungan belajar yang positif, ini bisa dari yang dilihat ataupun bisa dirasakan, atau sebuah ambient, suasana ruang kelas, suasana sekolah itu bisa dirasakan dan dinamakan sebagai learning environment. Kemudian pedagogic practice, model-model pembelajaran yang fokusnya adalah bagaimana membangun pembelajaran itu berbasis penalaran. Ini kalau fokus di GSM adalah bagaimana pembelajaran yang kita lakukan oleh guru-guru di ruang-ruang kelas itu adalah membangun penalaran. Kemudian karakter develop atau pembelajaran pendidikan karakter yang fokusnya juga adalah pembelajaran emosi sosial atau social emotional learning yang gunanya untuk membangun kesadaran diri. Yang Bapak dan Ibu tidak sadari tadi, kita di awal tadi sudah mempraktekkan sedikit tentang pembelajaran emosi sosial atau social emotional learning. Ketika saya tanya ke Bu Rini tentang apa yang dilihat Bu Rini, saya tanya ke Bu Dia apa yang dirasakan Bu Dia, saya tanya ke Pak Jamhuri apa yang dipikirkan dan akan dilakukan Pak Jam, itu adalah salah satu praktek kecil yang dinamakan pembelajaran social emotional learning. Dan yang terakhir, area terakhir, perubahan terakhir adalah di school connectedness atau keterhubungan sekolah. Baik terhubung kontennya, konten materinya, maupun terhubung sumber belajarnya. Terhubung konten materinya apa? Ya sebisanya lah Bapak Ibu ketika kita ngajar, siapapun lah sebagai pendidik, apa yang diajarkan Tuhan harusnya dihubungkan dengan dunia luar, dunia sekeliling anak kita. Karena mereka itu hidup di lingkungan di masyarakat, maka apa yang kita ajarkan harusnya ada di lingkungan masyarakat. Jangan sampai diajarkan di sekolah dengan buku-buku tebal, dengan teori-teori luar biasa, tapi nggak pernah dipakai dalam kehidupan anak-anak kita. Kemudian juga terhubung sumbernya gimana? Sumbernya ketika kita ngajar, memberikan ruang belajar bagi anak, pengalaman belajar itu jangan dari guru saja. Guru sekali lagi, di Guru Merdeka pun juga tugas dan fungsinya hanya sebagai fasilitator. Maka di sini kita fasilitasi anak belajar kepada sumber apapun. Sumber kepada alam, sumber dari tokoh-tokoh agama, sumber dari tokoh-tokoh profesi, apapun itu bisa menjadi sumber belajar bagi anak. Ini saya hanya mengulang dan menguatkan kembali dan mengenalkan bagi yang belum, bahwasanya area penciptaan menjadi sekolah menyenangkan itu melalui whole school approach ini, atau 4 area perubahan di GSM. Karena ini saya sampaikan salah satunya adalah untuk menghubungkan kembali terhadap apa sih yang harus kita bicarakan di PLC. Maka yang kita bicarakan PLC adalah tidak lepas dari 4 area ini yang disusun menjadi sebuah piramida transformasi sekolah 0.4. Nah, ini menjadi piramida. Jadi ketika GSM melakukan survei atau riset terhadap sekolah-sekolah yang telah melaksanakan implementasi GSM, semua jawaban terbanyak ketika mereka ingin mengimplementasikan GSM, apa yang harus dilakukan pertama? Yaitu mengenali dan berinteraksi. Itu yang dijawab oleh sekolah-sekolah atau guru-guru yang mengimplementasikan GSM. Bagaimana mengenali GSM, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang GSM itu. Kalau di dalam ruang kelas kita, maka untuk mencapai transformasi sekolah 0.4 adalah ya bagaimana mengenal anak didik kita, bagaimana berinteraksi dengan anak didik kita. Dan Bapak dan Ibu yang tadi lihat video saya di awal, deep intro with photo story, itu adalah pada area paling bawah ini. Apa itu? Cara saya untuk mengenali dan berinteraksi dengan anak didik. Ya, tadi kan sudah disimpulkan oleh Bu Rini, Bu Dia, itu kan juga bisa lebih mengenal karakteristik anak didik kita. Bagaimana cara kita berinteraksi di awal pembelajaran kita, itu paling basic sebenarnya yang harus kita bicarakan di dalam PLC, sebelum nanti ke tingkat pembelajaran model-model ABC gitu. Jadi hal-hal kecil itu saja yang kita bicarakan. Dan hal kecil yang kita bicarakan itu, Bapak Ibu, pengalaman saya PLC pertama, dari jam 1
sampai jam 3:30 itu masih kurang. Padahal hanya membicarakan foto, cerita foto gitu. Itu bagaimana kita mempraktekkan mengenali interaksi, mengenali dan berinteraksi. Kemudian di atasnya ada bagaimana nanti kita akan mewujudkan atau menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif. Maka kita bicarakan di sana di PLC. Baru di atasnya lagi bagaimana sih pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning. Kemudian di atasnya lagi bagaimana pembelajaran yang eksploratif, yang riset, yang pembelajaran yang dialogis. Ini kalau di dalam pohon Bapak Ibu, di bawah tadi mengenali itu adalah bagaimana kita memilih biji-biji yang bagus agar nanti bisa tumbuh tanaman yang hebat. Ketika lingkungan belajar positif, kita itu membicarakan bagaimana cara mengolah tanahnya, tanah yang gembur, diairi dan segalanya. Kemudian ketika pembelajaran sosial emosional itu bagaimana kita menumbuhkan, setelah tadi tumbuh, kita tanam biji-biji akan tumbuh akarnya ke bawah. Ini membentuk kesadaran dan karakter diri, ini penting sekali sebagai fondasi bagi anak didik kita, maka ditaruh agak di bawah. Baru di atasnya memikirkan tentang bagaimana sih pembelajarannya agar anak itu mendapatkan pengetahuan yang komprehensif, melalui penalaran yang kritis, anak-anak kita kreatif dengan mereka itu mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, mengkonstruksi sendiri cara berpikirnya. Tidak dengan kita menjejali, mengisi, tetapi bagaimana membangun nalar kritis dan kreatif anak dengan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Dengan apa? Pembelajaran eksploratif, pembelajaran dialogis, di atasnya lagi pembelajaran investigatif, ya, mencari riset dan di lapangan dan lainnya. Dan yang paling atas ini, ketika nanti di PLC itu paling akhir, kata itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Bulan ke-6, satu semester di bulan ke-6. Bagaimana kita bicarakan dengan teman-teman itu mendesain sebuah pembelajaran yang mampu memecahkan masalah-masalah multidimensi. Biasanya kalau pembelajaran pemecahan multidimensi ini ada sebuah proyek-proyek yang langsung di lapangan. Yang saya lakukan kemarin, saya punya proyek yang namanya Social Challenge. Itu sudah dalam tingkat pemecahan masalah yang multidimensi. Kenapa? Karena anak mencari riset, kemudian anak juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk minta izin, kemudian anak memecahkan masalah di lapangan seperti apa. Sehingga harapannya apa Bapak Ibu terhadap transformasi sekolah 0-4 ini? Harapannya pada puncak titik piramida, anak-anak kita akan menjadi versi terbaik menurut dirinya. Dengan kita mempraktekkan bagaimana mengenali dan berinteraksi dengan anak didik, membangun lingkungan belajar positif, membiasakan pembelajaran social emotional learning, kemudian bagaimana pembelajarannya eksploratif, investigatif, dan bagaimana anak itu menjadi solusi bagi dirinya dan menjadi solusi bagi masyarakat melalui pemecahan masalah yang multidimensi ketika kita berikan ruang itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Di sana akan ada kecerdasan kolektif dengan tim, dengan tokoh dan lainnya, dan anak akan menjadi versi terbaik selama 1 semester itu mengalami pembelajaran yang meaningful, pembelajaran yang bermakna. Dan hasilnya apa? Dari versi terbaik anak ini, hasil inovasi teknologi dalam bentuk inovasi-inovasi produk-produk atau jasa, dan ataupun hasil dari sosial anak-anak yang kalau saya proyeknya kemarin adalah social challenge. Inilah proses di dalam kelas atau memberikan dampak yang positif kepada anak didik kita melalui aktivitas pembelajaran yang bermakna yang kita berikan kepada anak didik kita. Dan ini dari mengenali sampai atas ini kita bicarakan di PLC, Powerful Learning Community. Tidak membicarakan sama sekali yang namanya administrasi, RPP yang bagus, gawe soal yang apik, enggak. Kita di dalamnya kita hindari untuk membicarakan itu Bapak Ibu. Sehingga menjadi ciri khas PLC bahwasanya adalah kita untuk pedagogi kita bisa lebih baik memberikan dampak yang positif pada anak didik kita. Baik, selanjutnya contohnya Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh. Saya ngambil dari referensi di buku sakunya PLC. Contohnya di sini, ketika bulan pertama, saya kemarin bulan pertama ya, di bulan Maret ini ada bulan pertama. Yaitu saya PLC-kan di level 1 ini tentang bagaimana mengenali dan berinteraksi dengan anak didik. Saya di dalamnya menggunakan yang akan di PLC-kan itu adalah deep intro. Deep intro with photo story. Itu yang menjadi sebuah tema PLC kami kemarin. Dengan teman-teman rekan-rekan kami di SMK Negeri 1 Jambu. Kemudian nanti bulan berikutnya meningkat. Bagaimana membangun lingkungan belajar positif. Nah, misalkan, yuk membangun kesepakatan kelas. Kalau di kurikulum merdeka, keyakinan kelas. Gitu. Bagaimana sih membangun keyakinan yang kelas yang baik? Nah, seperti ini. Nah, itu masuk dalam level kedua, yaitu membangun lingkungan belajar yang positif. Bagaimana sih caranya untuk
menerapkan visi misi atau mengamalkan visi misi sekolah, mungkin bisa dibicarakan di dalam membangun lingkungan belajar yang positif di sini. Bagaimana sih cara kita bertemu dengan anak pertama kali, apa yang kita lakukan gitu. Bagaimana sih nanti ketika nanti menjelang 17 Agustusan apa saja. Lah mungkin di sini adalah contoh yang dibicarakan di level 2, piramida level 2, yaitu apa? Membangun lingkungan belajar positif. Kemudian meningkat nanti bulan ketiga, pembelajaran sosial emosional, bagaimana ya membangun kesadaran diri anak kami itu kok selalu telat terus nggak sadar itu aja yang telat gitu misalkan ya, itu bisa dibicarakan di sini Bapak Ibu di piramida level ketiga, bagaimana membangun kesadaran diri pada anak atau pembelajaran sosial emosional, saling berbagi sehingga nanti akan mendapatkan satu desain yang komprehensif yang bisa dipraktekkan untuk anak didik kita. Dan level-level berikutnya ini saya potong, ini contoh-contoh aja. Kemudian bagaimana pelaksanaannya tadi? Sudah saya rangkum di depan tadi ya, ada share, reflect, inquiry, design, teach, dan assessment. Assessment itu melihat dampaknya. Nah, ini saya next saja. Ini juga next, karena contohnya. Ya, yang terakhir tentunya Bapak dan Ibu. Yang terakhir tentunya kita harus refleksi terhadap pelaksanaan PLC ini. Dari guru-guru, dari kepala sekolah yang hadir, apa sih yang menarik dari PLC hari ini? Agar apa? Kegiatan PLC itu meaningful, bermakna gitu ketika ditutup dengan PLC refleksi. Karena kebiasaan GSM dari dulu memang membiasakan refleksi, dan itu sudah termaktub juga di kurikulum Merdeka, sehingga saya Bapak Ibu ketika 2019 kenal GSM, kemudian 2020 kenal kurikulum Merdeka, nggak kaget. Karena apa? Ya udah sejalan dan selaras, plek gitu. Sehingga tidak kaget dan tidak apa ya, gumonan gitu loh. Oh, udah pernah melaksanakan gini sudah kenal. Apa yang berubah dari anak-adik kita ini mungkin bisa direfleksikan, dan ini bukan pertanyaan fix ya, bisa apapun lah yang Bapak Ibu tanyakan untuk merefleksikan kegiatan PLC di sekolah. Ini salah satu dokumentasi PLC kami kemarin di SMK Negeri 1 Jambu. Kita duduk melingkar, kemudian ada yang beli minum, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa emping dan lainnya, kita lakukan secara bersama-sama. Dan ini salah satu refleksi dari teman-teman saya ketika saya minta tolong refleksikan gitu. Senang karena bisa berada di forum yang positif. Saat sesi foto story yang berkesan adalah menjadi tahu lebih mendalam tentang karakter rekan kerja yang mungkin selama ini ya, ini rekan kerja karena di PLC itu saya praktekkan Bapak Ibu. Di PLC itu agar guru itu mau nanti praktekkan ke anak, maka guru-guru saya ajak praktek yuk, praktek foto story yuk. Mereka saya suruh bawa foto masing-masing, foto apapun yang bermakna, saya bawa foto, teman saya bawa foto. Disitulah terjadi suasana yang selama ini tidak terjadi di dalam kami kalau ngumpul-ngumpul gosipin orang atau saling cerita itu. Di situ mereka saling terbuka menceritakan kepada teman-temannya, guru-guru di dalam satu circle itu, bahkan di situ menjadi salah satu tempat bagaimana cara menghabiskan tisu. Nah, dengan bercerita deep talk itu dengan teman-temannya, banyak sekali tadinya yang cowok gagah gede gitu, ngambil tisu habis lagi, ngambil tisu habis lagi. Itu ternyata di situ sangat berkesan bagi teman-teman ketika mempraktekkan deep intro with photo story. Dan setelah Bapak Ibu guru mengalami kan, kemudian merefleksikan, kita desain sebuah foto story yang baru. Nanti Bapak Ibu akan mampu ketika nanti ketemu dengan kelasnya akan mampu, mereka sudah bercerita, nanti saya akan pakai nanti ketika nanti pembelajaran tahun ajaran baru, nanti akan saya pakai di mata pelajaran saya. Mereka sudah punya planning seperti itu. Ini sedikit refleksi dari teman-teman saya. Bapak dan Ibu, hanya itu materi PLC karena hari ini judulnya adalah diseminasi tentang PLC. Saya menyampaikan materi tentang PLC yang kami dapatkan beberapa dari teman-teman Pak Sugi, Bu Rara yang sudah mendapatkan di simposium di Yogyakarta tentang PLC. Nah, ini saya bawa ke sini untuk komunitas para leader yang harapannya Bapak Ibu ketika nanti mendapatkan materi pada malam ini punya gambaran tentang apa itu PLC, seperti Pak Ipin, Pak Rian di Pekalongan untuk PLC sudah saya baca, saya belum mudeng, saya sudah saya baca belum mudeng. Mudah-mudahan dari malam ini sudah ada insight, ada tambah pengetahuan, kemudian bisa mempraktekkan dan bisa menyebar tentang apa itu PLC menjadi sebuah budaya baru peningkatan kompetensi profesionalisme guru-guru di Indonesia. Untuk apa tadi?
agar anak-anak kita juga menjadi versi terbaik, agar anak-anak kita itu juga meningkat hasil dari literasi, numerasi, dan karakter dari anak didik kita. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti saya buka untuk diskusi, saya akan share satu video lagi. Share video lagi. Sebagai penutup sebelum kita diskusi. Agenda yang kita susun atau kita rencanakan yaitu Powerful Learning Community akan coba mengenangkan di SMK Negeri Jambu bisa terlaksana dengan baik, dan ini adalah sebuah kegiatan perdana bermanfaat untuk pengembangan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Bapak dan Ibu, Bapak Presiden yang hormati Pak Pripan dan rekan-rekan, Powerful Learning Community adalah sebuah budaya baru. Budaya ini mengadopsi dari aktivitas kegiatan guru-guru di sekolah internasional, sekolah di Amerika, di luar negeri, di mana mereka meningkatkan kompetensinya itu melalui komunitas, baik secara kecil di lingkungan jurusan, di sekolah, atau kalau bahasa kita MDMP itu kelas mata pelajaran. Dan ini adalah sudah pernah diaplikasikan di Harvard University. Sehingga ketika Bu Vero melaksanakan ini, berarti Bu Vero sudah setara juga dengan guru-guru di Harvard University. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita nanti kumpul di sini, kemudian diperbaiki oleh kita yang ada di sini, kemudian setelah diperbaiki ada desain baru, dan kita bisa ambil desain itu untuk kita aplikasikan di mata pelajaran kita masing-masing. Apakah itu khusus untuk mata pelajaran? Mungkin saat ini iya, tapi sebenarnya PLC ini bisa digunakan kontennya untuk apapun, rapat kepala sekolah dengan guru-guru juga bisa PLC dan lain-lainnya. Sedikit tapi mampu menggerakkan massa. Ini saya berharap dari komunitas kecil ini, karena komunitas kita ini angka 100-an sekarang ini belum karyawan. Menyampaikan satu teori ilmu yang namanya stoikisme. Stoikisme adalah kita merasa bahagia itu enggak, dan merdeka itu enggak tergantung pada orang lain. Itu sedikit insight untuk tadi Pak Ripan mengenai sedikit. Nah, sekarang PLC sekarang hari ini, saya akan sedikit mengulas dulu tentang GSM, tapi nanti inti poinnya adalah kita akan praktek PLC di hari ini itu menggunakan teknik photo story. Banyaknya masalah-masalah ini kalau kita teliti, researching adalah 2 poin utama di GSM yang perlu kita pegang apa? Pembelajaran penalaran dan pembelajaran kesadaran. Evaluate, Bapak Ibu memberikan masukan-masukan, inquiry, mencari, ajarkan kepada anak-anak dipakai, di asesmen dampaknya apa, balik lagi siapa. Dan harapannya Bapak dan Ibu, ini yang menjadi budaya kita tuh malu nge-share. Malu nge-share. Padahal apa yang Bapak Ibu miliki itu kalau diketahui orang lain dan ternyata, ini bisa tak pakai, itu punya nilai ibadah yang luar biasa. Saya ngambil foto ini kenapa? Saya itu dikomentari atau dikomplain. Saya selalu kalau punya status Bapak Ibu lihat enggak foto saya itu sama anak saya yang mana? Coba. Cewek. Iya, benar. Yang cewek. Maka saya mencoba ngajak ketika anak saya Abidi pulang ini foto nanti dan tak jadikan status. Kenapa saya fotonya dengan anak saya cewek? Stories luar biasa dengan anak saya cewek itu Amel ketika waktu kecil entah kelas 2 atau kelas 1 saya pulang nggak ada suaranya Pak. Tapi anak saya minta apa? Saya bentak keras. Saya bentak keras dan tapi tidak bentak keras dan akhirnya anak saya tersendat dan berhenti nafasnya. Bingung sudah saya kasih dada tak pompa, tak hisap hidungnya dan lainnya udah ke rumah sakit dan akhirnya opnam gitu. Anakku dan anak cewek bener-bener jawabannya bener. Nggak ada kebetulan program Pak Sabaran dan kenapa saya ambil ini karena kita berhubungan menilai dari foto perjalanan kebetulan di saya itu kan mengenalkan orang Indonesia seperti ini juga dibuat kelompok dikenalkan dari makanan budaya
hobi dan juga kebetulan saya dapat agama. Agama tidak bisa karena di Indonesia kan agama banyak ya, sedangkan di Jepang kan kebanyakan kepercayaan ya situ. Jadinya aku agama Islam. Tantangannya Bahasnya gimana? Antara bapak sama ibu antara iya dan tidak, saya menggunakan anak gitu. Saya makan ini sakit sekali. Ini posisi saya 2008 tinggal ke anak masih bayi dan saya masih bayi. Ini terasa banget. Berkumpul ya, terus bisa tahu ini. Kalau saya satu bocah ini baru ngerti ternyata Bu Mala itu lucu juga gitu ya. Ternyata ya seperti ternyata Bu Dwi itu orangnya melankolis, melo banget gitu ya. Jadi kenal teman-teman yang biasanya ketemu setiap hari, tetapi hari ini lebih ngerti lagi, lebih mendalam lagi. Nah itu. Terus dampak apa Pak? Dampak yang bisa diterapkan ke anak. Saya punya pikiran nanti di tahun ajaran baru saya akan pakai ini untuk tujuannya satu, mengenal anak, latar belakang keluarganya, mendiagnostik, menyusun model pembelajaran yang tepat untuk tiap anak itu. Bahkan untuk diagnosis tadi, apa menurut kamu? Kalau menurut saya sebelum PLC, saya berpikir bahwa orang semuanya baik-baik aja, seperti itu. Semua orang baik-baik saja. Saya baik-baik saja sebelumnya. Tapi setelah PLC, ternyata jadi tahu bahwa setiap orang itu sebetulnya menanggung beban sendiri. Ada segala macam. Oh iya ya, ternyata saya ketemu dengan anak itu pas saya jajan di Cahaya Baru, lihat anak itu mengamati karakter orang itu. Kita kalau kita terbuka pada teman, insya Allah teman mengerti kita, dan kita berusaha mengerti teman. Itu penting untuk pergaulan kita sehari-hari. Dan kadang tidak mau mencari tahu. Maka sebagai guru sebenarnya setelah membuat kemarin jadi guru, kalau mau mengajar besok jangan pernah berhenti. Agar masing-masing orang akan berpikir, oh nanti saya mengeluarkan ini dan sebagainya. Gitu, Pak. Untuk tema hari ini kira-kira bermanfaat ya Pak? Insya Allah bermanfaat. Kita lebih mengenal satu sama yang lain bermanfaat. Bermanfaat di sini, tapi juga bermanfaat untuk anak-anak kita nanti. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, Bapak Ibu, tadi video penutup tentang pelaksanaan PLC saya yang perdana di SMK Negeri 1 Jambu. Sampai di situ materi saya. Sekarang kita sesi ini diskusi. Apa yang ingin kita diskusikan, monggo silakan Bapak Ibu, kami berikan kesempatan untuk speak up, open mic untuk kita diskusi. Monggo, kita nanti maksimal sampai jam mungkin 9:15 sudah selesai mungkin. Bu Rini lagi ya, oke Bu Rini, mangga silakan Bu Rini. Terima kasih Pak Ali, materi yang sangat luar biasa. Jadi sebagai tambahan ilmu untuk saya penerapannya kepada siswa khususnya, hanya mungkin kalau tadi dilihat dari beberapa sintak yang sudah disampaikan, kemudian juga pada beberapa level di piramida. Harapannya kan kita bisa menciptakan anak-anak yang memang benar-benar bisa menemukan passion-nya masing-masing ya dalam proses pembelajaran juga. Dan kita membentuk dalam proses pembelajaran itu supaya yang menyenangkan. Mungkin ini agak sedikit melenceng atau ya dari tema inti yang ada. Hanya saya ingin sharing
ini yang terjadi pada diri saya nggih. Karena istilahnya kan yang namanya semboyan gerakan sekolah menyenangkan. Apa yang kita lakukan di dalam kelas itu harapannya bisa menyenangkan kepada anak-anak. Nah, mungkin itu bisa kita terapkan di beberapa anak yang memang sudah ibaratnya di dalam pemikirannya sudah mulai agak mandiri lah dalam pembelajaran itu. Namun dalam satu kelas itu kan tidak semua anak-anaknya sudah punya passion masing-masing, ya artinya, dan dia sudah mandiri dalam hal pembelajaran. Pernah saya sampaikan di sini yang katanya sekolah dalam proses pembelajaran itu harus menyenangkan. Saya berusaha untuk mencari strategi-strategi di dalam kelas itu supaya anak-anak itu tergerak, menyenangkan, kita kontennya dapat, kreativitasnya anak-anak dapat, dan menyenangkan. Satu hal pernah saya menjadikan saya itu jadi emosi. Mohon maaf ya, bolehkah kita marah sama anak dengan beberapa strategi yang kita berikan? Di situ kan ada dalam piramid level tadi kan kita bisa mendorong anak-anak untuk bisa mengatur perasaan, pikiran, dan perilakunya. Nah, kadang anak itu, ya mohon maaf ya, mungkin sudah terbiasa dari kebiasaannya. Kata-kata kromo inggil itu keluar, padahal guru ada di dalamnya. Otomatis kalau kita melihat itu kan berarti anak-anak tidak menghargai, bukannya kita ingin dihargai ya. Kadang-kadang itu tercepos kata-kata yang kalau mungkin dalam istilah-istilah sekarang anjir lah dan sebagainya, padahal di situ ada gurunya. Bolehkah kita marah dalam strategi yang menyenangkan? Itu pun dibantah dengan anak. Katanya sekolah menyenangkan, Bu, kok marah? Ya nanti minta untuk bisa menjadikan satu tambahan penguatan ilmu bagi diri saya dalam penerapan pembelajaran yang ada ya. Karena kita di sini tadi dalam prosesnya harapannya dari PLC nanti kita akan ada satu challenge bagaimana kita menerapkan dalam pembelajaran kepada anak-anak yang sekiranya menyenangkan, kontennya dapat, kreativitasnya dapat. Mungkin kalau diterapkan di dalam SMK beda dengan SMA gitu. Kalau SMK kan memang benar-benar penerapannya untuk kerja dan sebagainya. Kalau kita kan kembali arahnya untuk mengajak anak-anak untuk sekolah yang jenjang yang lebih tinggi dalam penerapan. Mungkin itu Pak Ali yang bisa saya sampaikan, unek-uneknya mohon nanti kita sharing bersama-sama. Boleh kita marah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Jadi tentang pengalaman Bu Rini ya. Mungkin ada yang mau menanggapi Mas Iwan ya kayaknya. Mas Iwan bisa enggak menambah ini? Karena saya hanya mengatur aja. Halo Mas Iwan. Mau tanya apa menanggapi Mas Iwan? Mas Dika dulu. Mas Dika. Mas Dika. Mas Dika mau tanya apa menanggapi? Monggo Mas Dika dulu. Tanya Pak Ali. Oh tanya sekedap je. Tak kira menanggapi je. Mas Iwan tanya apa menanggapi? Tanggapi sedikit. Oke nanggapi monggo Mas Iwan. Saya lower dulu. Follower. Ini saya nanggapi tadi dari Bu Dia, terus kemudian ini Bu Rini nanggapin, dan kebetulan di sini ada beberapa jenjang pendidikan. Jadi saya ingat ketika saya masuk pertama kali ke jenjang SMA dan SMK, menyampaikan tentang gerakan sekolah menyenangkan yang menjadi pertanyaan besar atau komplain terbesar dari para guru yang mengikuti sesi saya waktu itu adalah seandainya anak-anak itu sudah terkena virus GSM sejak TK, terus kemudian di SD juga sudah disuntik virus GSM, terus kemudian di SMP sudah, maka yang terjadi di level atau jenjang SMA SMK maka akan masuk atau akan terekrut anak-anak yang memang sudah di jenjang sebelumnya sudah terkena virus GSM. Nah ini yang menjadi dilema. Terus kemudian saya berpikir bahwa ini adalah masa transisi yang kita harus tidak boleh berhenti mendorong gerakan sekolah menyenangkan ini ke semua jenjang pendidikan. Nanti kalau hitungan saya itu kurang lebih kalau panjenengan semua sekarang itu taruhlah ada di guru SMK atau SMA, berarti panjenengan kurang lebih
9 tahun lagi itu akan mendapatkan ya maksimal 9 tahun lagi lah ya, akan mendapatkan anak-anak yang sudah berbeda sama sekali dengan anak sekarang, karena di rentang waktu 9 tahun itu mereka mendapatkan virus GSM atau guru-gurunya menerapkan pendekatan-pendekatan sekolah yang memerdekakan, memanusiakan, dan juga menyenangkan dalam praktek-prakteknya. Nah, seandainya yang TK, SD, SMP itu tidak melakukan ini secara serempak, maka Bapak dan Ibu guru yang di SMA dan SMK itu dalam rentang waktu 9 tahun mungkin itu waktu yang paling pendek, masih akan menikmatinya, menerima siswa-siswa lulusan SMP itu nanti masih panjang lagi. Karena itu tadi, anak-anak di SMP belum mendapatkannya. Nah, hal ini yang kemudian membuat saya merasa bahwa harus mengubah strategi. Semua jenjang harus disentuh secara masif, simultan, dan kalau bisa ada beberapa proyek percontohan itu di lingkungan terdekat. Contoh misalnya nih ya, di SMA-nya Bu Rara nih ya, di Gemolong nih. Katanya kemarin kan saya ketemu dengan SMP Negeri 2 Gemolong. Wah, itu pindahan dari SMP 2 Gemolong itu pindah ke SMA 1 Gemolong, Pak. Itu cuma deket, jadi biasanya lulusan SMP 2 Gemolong itu banyak ke SMA 1 Gemolong. Nah ini kalau menurut saya cari kita, kalau tidak semua satu SMP, bicara dengan kepala sekolah, bicara dengan guru-gurunya, terus kemudian kita bikin intervensi di sana. Sehingga nanti ketika ada anak-anak dari lulusan SMP 1 SMP 2 Gemolong ini yang masuk ke SMA 2 Gemolong, itu sudah SMP 2 Gemolong yang masuk ke SMA 1 Gemolong, itu sudah pernah mendapatkan perlakuan tentang GSM ketika masih di SMP. Nanti kita lihat, karena kasus ini saya alami di sekolah saya sendiri, yang kemudian saya mengubah strategi. Ketika SMP sudah full 3 tahun mendapatkan perlakuan GSM. Orang tuanya sekarang bingung. Masuk kemana ya SMA-nya ya? Karena kita belum melihat nih SMA yang bisa menerapkan pembelajaran yang merdeka dan memanusiakan. Strategi itu atau keluhan itu yang saya tangkap. Terus kemudian saya undang tuh SMA, sini. Datang, kita ngobrol. Yuk, ini anak-anak SMP itu sudah punya kebutuhan untuk sekolah-sekolah jenjang di atasnya itu, jenjang pendidikannya atau pendekatan pembelajarannya sudah yang menyenangkan, memanusiakan, dan memerdekakan. Nah, ini yang coba saya tempuh. Jadi keterhubungan ini bisa dilakukan. Contoh lagi di sekolahnya Pak Ali nih, SMP mana yang kira-kira menjadi penyumbang terbesar? Pendekatan ke sana dilakukan adalah pendekatan, yuk Bu, ini anak-anak kami di sekolah kami sudah nih menerapkan PLC, menerapkan ini dan segala macam. Itu yang kemudian dibawa ke sekolah di jenjang di bawahnya. Atau dalam kasus saya, jenjang di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi Bu Rini tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman ini, PLC atau tadi yang marah tadi itu, Ibu. Jadi saya berpendapat dulu, mungkin saya berpendapat bahwa nggak boleh marah, guru itu harus sekolah itu sekolah menyenangkan, berarti guru nggak boleh marah-marah dan segala macam, karena nggak menyenangkan ketika marah-marah. Marah dan marah-marah tanpa juntrungan itu berbeda. Kalau marah tetapi ada alasannya, itu yang perlu tidak boleh dihilangkan. Ketika di sekolah saya itu sudah ada guru mengatakan bahwa konsekuensi ya, bukan hukuman. Jadi anak diajak untuk berpikir, diajak untuk bernalar dan berkesadaran. Nah, ibu marah kepada kamu bukan karena kamunya, tetapi ibu marah pada kamu karena perbuatanmu. Perbuatanmu itu sudah melanggar komitmen kita bersama, sudah melanggar konsensus kita bersama, sudah melanggar kesepakatan kita bersama. Maka wajar kalau ibu kemudian marah. Satu. Yang kedua, marah itu masih manusiawi. Saya takut kalau nanti kita semua itu mengkhawatirkan bahwa guru nggak boleh marah, guru nggak boleh
hardik anak, guru nggak boleh ngelek, guru nggak boleh ngasih tugas yang terlalu berat dan segala macam. Saya khawatir yang terjadi adalah justru kita menciptakan robot-robot baru, karena justru marah, terus kemudian masih dengan sisi emosi dari sisi kemanusiaan kita itu masih dimunculkan di kalangan anak-anak. Justru itulah ciri bahwa sekolah kita itu masih sekolahnya manusia, bukan sekolahnya robot. Jadi ini yang di Australia, di tempat saya pernah tinggal di sana, itu masih marah. Guru-guru tidak ada yang nggak marah. Bahkan saya pernah menemukan ketika di sekolahnya anak saya, 2 anak itu dijewer sama kepala sekolahnya, diajak masuk ke ruangan untuk kemudian dalam tanda petik diinterogasi. Hanya karena 2 anak ini bertengkar dan berkelahi sampai pukul-pukulan. Kemudian dibawa masuk. Tidak ada masalah. Tidak ada terjadi komplain, karena sudah kesepakatan orang tua bahwa kami itu punya rules, punya aturan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya khawatir sekali kalau kemudian kita terlalu takut ya untuk kemudian membuat sisi-sisi humanis dari sekolah kita itu kemudian jadi hilang. Nah, mungkin nanti tugas para kepala sekolah yang ada di sini, dan mungkin guru-guru senior yang kemudian misalnya ada guru yang intensitasnya marah tuh, ya orang susu dino lagi rasanya orang ada di guru gitu. Nah itu mungkin bisa agak dikurangi lah gitu ya. Yang pasti bisa dibu mau rasa sidik-sidik nesu rasa gitu. Nah ini mungkin yang harus diperhatikan oleh kita. Itu Pak Ali tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan tanggapannya. Kalau tadi udah disinggung sih sebenarnya kesepakatan atau komitmen bersama. Mungkin Bu Reni kalau sudah ada komitmen ya kita jaga bersama. Tapi kalau belum ada ya kita buat komitmen bersama di awal. Jadi komitmen itu kita floorkan dengan anak-anak, kita buat bersama dengan anak-anak. Misalkan kalau berkata kotor bisa dimasukkan nggak di dalam sebuah komitmen bersama atau kesepakatan kelas, itu bisa juga. Kemudian marahnya mungkin tadi kalau saya berkata tegas ya, bukan marah, tegas. Ketegasan itu membangun kesadaran anak, marah pun juga membangun kesadaran anak. Jadi bukan marah sekedar saat itu, tapi bagaimana membangun kesadaran anak. Dengan marah kita, anak itu jadi sadar. Dengan tadi, nah kalau kamu tuh dipisoi kancamu seperti kan dipancing untuk membangun kesadaran anak. Oh iya, saya juga nggak suka. Oh ternyata perasaan gini. Terus apa yang kamu lakukan? Oh iya gini. Jadi membangun kesadaran anak. Mungkin itu dari saya, Bu Rini. Sekali lagi terima kasih. Pertanyaannya meskipun di luar konteks yang kita diseminasikan di malam hari ini. Ya. Baik, mungkin itu Bu Rini ya. Cukup. Oke. Selanjutnya Mas Dika, monggo Mas Dika. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya ingin menanggapi terkait PLC yang disampaikan Pak Ali ya. Yang ingin saya tahu itu yang pertama, ketika PLC itu ada pemandunya ya. Pak Ali jadi pemandunya itu. Yes. Iya Mas, saya yang mandu. Saya kan koordinator atau leader di sekolah saya. Jadi saya yang memandu dan karena baru saya yang tahu PLC kan gitu. Baik. Kemudian yang kedua Pak Ali, untuk topiknya sendiri apakah sudah disampaikan sebelumnya apa yang ingin dibahas begitu dari Bapak Ibu guru? Kami koordinasi dengan kepala sekolah, undangannya adalah undangan PLC aja, tapi di luar PLC saya sampaikan Bapak Ibu bawa foto ya biar mereka semakin penasaran aja. Bapak Ibu bawa foto. Itu karena pertama. Nanti kedua kita akan kemarin sudah ada mulai muncul. Nanti kita kedua bahas apa ya? Tentang pembelajarannya Pak Amin yang itu pembelajaran membangun keterlibatan anak dan lain-lainnya, itu sudah ada pembelajaran itu. Jadi mungkin yang pertama ya saya tentukan sih, saya pengen karena saya sudah melakukan, kemudian saya tahu dampaknya, saya pengen membawa itu ke dalam PLC itu. Jadi mereka belum tahu secara spesifik, tapi sudah saya suruh membawa ABC gitu. Oke. Baik Pak Ali, artinya pengenalan awal dulu ya, dan apa namanya, mengenalkan juga tentang metode deep intro itu. Nah, kemudian ini Pak Ali,
Kalau PLC kan ada urutannya ya, tahap-tahapannya begitu kan. Nah, saya membayangkan pernah waktu KKG ya, kalau di SD itu KKG Pak Ali namanya, mungkin kalau di SMP SMA MGMP ya. Jadi di tingkat gugus itu kan kita membahas masalah ya, masalah pembelajaran di situ. Nah, tapi dulu sebelum kenal PLC, namun ketika saya kali ini dengar istilah PLC, maka kan saya coba kaitkan ya bayangan saya dulu ketika diskusi dengan teman-teman terkait masalah pembelajaran dan juga PLC. Sebenarnya ada satu tahapan yang menurut saya sangat menarik tapi mungkin susah ya, yaitu yang guru-guru membawa referensi itu loh Pak. Itu istilahnya apa ya tadi? Saya nggak lupa lah. Itu kira-kira gimana ya? Apakah bisa? Ya bukannya underestimate ya terhadap rekan-rekan guru SD, cuma melihat ya faktor usia dan juga mungkin literasi, sehingga ketika membahas suatu masalah itu lebih kesannya subjektivitas gitu. Padahal di situ kita kan juga butuh data ya, objektivitas untuk mendukung ya solusi-solusi atau apa namanya ide gagasan atas suatu masalah yang terjadi gitu. Nah itu mungkin kali jika suatu saat apa melakukan PLC lagi yang bagian itu kira-kira gimana? Terima kasih Pak. Yang jelas yang namanya sintak itu kan hanya sebagai panduan ya. Ketika memang kita tidak harus mengeksplor di dalam satu sintak itu juga nggak mengapa. Kemarin saya yang explain-nya ya explain apa lewat PPT itu kan artinya. Kemudian ada juga explain kita ketika guru-guru punya ini kan world at the hand gitu kan, dengan cepat kita bisa mencari browsing dan lainnya, itu satu kemudahan. Kemudian yang namanya preferensi literatur bisa aja dari orang yang sudah punya kapasitas di situ, ada duduk di situ. Oh iya, saya pernah gini-gini juga bisa kan. Jadi tidak harus selalu bahwa apa namanya inquiry itu mencari itu harus ada referensi dalam bentuk buku tebal atau penelitian-penelitian siapa, tidak tidak sekaku itu gitu Mas Dika. Jadi jangan diartikan harus ada literasi yang akan kita mencari dan lainnya, tidak. Jadi fleksibilitas ya, bahwasanya di sesi inquiry itu kan mencari, menggali. Jadi menggali juga bisa dari anggota yang ikut PLC di situ juga nggak masalah menggali. Oh iya gini saya pernah melakukan ini. Oh saya pernah dapat materi dari profesor ini. Ya nggak masalah sih ketika itu di dalam acara inquiry itu menggali gitu loh. Hanya menghubungkan saja. Jadi gitu Mas Dika. Kalau ilmiah itu juga lebih baik, tapi tidak harus harus nyari dulu literasi penelitian tentang ini ya. Fleksibilitas waktu dan ya kita tuh fleksibel, dibuat enak aja tuh Mas Dika. Gitu. Gitu Mas Dika. Ditunggu Mas Dika PLC sekolahnya dan komunitas di Semarang. Baik. Oke. Cukup ya? Terima kasih. Pak Coach Sri Sugianto, ini mau tanya pemain apa? Monggo. Mau ngapresiasi dulu toh Coach. Luar biasa, besok sudah puasa tapi ternyata semangatnya. Belum, besok Kamis. Oh lusa berarti ya. Terlalu semangat. Terlalu semangat iki. Coming absen kuwi kok si Pak. Ya. Kebablasan. Siap. Luar biasa Coach Ali. Eksplorasinya mengingatkan kembali yang mungkin sudah 2 bulan lupa kan begitu dah. Sedikit urun rembuk atau apa ya kalau bahasanya sharing dengan bundaku yang dulu ini di Rembang kok terlalu tinggi begitu. Cuma mengingatkan diri kita masing-masing saja bahwa kalau tadi Pak Iwan sampai ke Australia masalahnya, marah boleh-boleh saja, tapi kita harus tahu bahwa kita sudah mendapatkan sebuah materi dari Hawkins luar biasa itu, sangat insight untuk
kita belajar bersama bahwa lebih baik marah daripada malu ternyata. Karena malu itu emosinya hanya atau energinya hanya 20. Tapi kalau marah itu 150. Gitu. Artinya apa? Ada sebuah materi, karena kita ini beberapa grup ini, di beberapa orang yang di grup ini adalah juga seorang coach, pasti akan menghindari melarang, marah, memerintah maupun menasihati. Artinya menghindari 4M. Dan muncullah memperbanyak 4M. Jadi bingung juga itu. Itu satu materi yang sering saya sampaikan. Kita hindari 4M, tapi juga memperbanyak 4M. 4M yang pertama itu yang kita perbanyak mempengaruhi, kemudian menggerakkan, kemudian mengembangkan dan memberdayakan. Dan memberdayakan itu mengcoaching. Saya, Pak Ali, dan juga mungkin Pak Iwan juga akan berjanji suatu saat leader-leader yang belum mendapatkan materi ini akan kita khususkan mendapatkan materi ini sehingga kita bisa berbagi dan bisa mengaplikasikan pada anak-anak didik kita masing-masing. Mengingatkan kembali bahwa marah itu memang di bawah bangga. Kalau bangga itu kan 175 energinya. Maka kita harus berani melakukan sesuatu. Kita akan mendapatkan sukacita, mendapatkan cinta, mendapatkan kedamaian, ya harus berani dulu. Maka marah memang mari kita kurangi kepada anak-anak kita. Saya yakin saat kita marah, itu kan tidak terkontrol ya, tidak terkontrol. Manusia biasa pasti. Sehingga setelah marah kadang kita menyesal juga. Itu yang terjadi. Bukan marahnya, tetapi efek dari marah itu akan menyesali diri kita sendiri, kelihatannya begitu. Hanya itu aja, sharing saja. Materi yang dari Pak Rizal itu sangat luar biasa, yaitu dari Hawkins. Nanti di-share di grup, mengingatkan kembali. Dan itu sering menjadi pegangan saya kita ingatkan kepada teman-teman kita. Itu aja, Coach Ali. Makasih, luar biasa materinya. PLC berfokus pada pedagogik yang selama ini MGMP itu berfokus pada materi. Sama-sama MGMP tapi sedikit bergeser ke pedagogik, strategi menyampaikan materi kepada anak, strategi bagaimana anak-anak menjadi semangat untuk belajar. Terima kasih. Oke, Sugeng Dalu, terima kasih Coach yang telah juga urun rembuk, dan nanti ada sebuah iming-iming bagi teman-teman untuk dikasih vitamin dari Coach Sugi nanti. Baik, ini kita tadi sepakati untuk bisa selesai 9/4, masih ada Bu Rara dan Bu Sri Indah. Bu Rini ya, Bu Rini Wonosobo. Bu Rara dulu, Bu Rara ini Mama Pak kan sudah pernah PLC. Monggo Bu Rara. Iya Pak, terima kasih. Gini Pak, kalau untuk praktek ke anak-anak itu alhamdulillah. Aduh, sinyalnya Bu Rara ya terputus kalau di rumah, katanya sinyal sih. Halo. Oh, mati nak, mati nak. Ya Allah, aduh, nak. Ya Allah, buat senggol nak. Ya Allah, ya Allah. Mati, aduh. Buat saya tadi hilang. Iya Pak, gimana? Saya tadi lockout ya. Ya, kalau untuk dengan anak-anak itu saya sudah menjalaninya dengan lancar lah. Tapi yang PLC ini saya betul-betul kesulitan. Sebetulnya saya belum mau untuk PLC di sekolah saya gitu, belum. Saya tetap nunggu bulan Juni kedatangan para mentor ke sana untuk praktek PLC. Tetapi karena ada pemantik, jadi saya mau nggak mau itu saya mendekati guru-guru tersebut. Pemantiknya adalah ketika terima rapot PTS kemarin, saya betul-betul malu dengan wali murid itu, sampai mereka tuh telepon ke saya karena hasil dari PTS semua itu semuanya tuh bagus-bagus kecuali satu, yaitu PPKN, dan itu 35 siswa semuanya nilainya itu adalah 3,0, kemudian 20, kemudian paling tinggi adalah 45. Padahal di situ
matematikanya ada yang 9 dan sebagainya. Kemudian orang tua itu telepon ke saya, Bu, kalau anak saya itu nilainya PKN itu 30, apakah anak saya tidak punya moral? Itu saya, Pak. Kemudian saya wali kelasnya, saya pendekatan ke gurunya. Sampai saya bilang sebetulnya kunci jawabannya seperti apa. Saya pendekatan, Pak, sudah menahan emosi juga maksudnya. Karena beliau menanggapinya juga enteng gitu. Halah, nggak cuma kelas jenengan kok, semua kelas. Oh, jadi PKN itu nilainya seperti itu 9 kelas, Bapak. Nah, terus saya bilang, "Iya, Bu, diteliti, Bu, kenapa?" Gitu kan. Walaupun saya sudah tahu di mana tempat kesalahannya. Gitu. Nah, itu ketika saya pendekatan dengan guru untuk itu kan sebenarnya pemantik. Kalau beliau memang terbuka hatinya itu, kenapa ya? Apa kan kita bisa sharing gitu. Itu. Jadi kalau kondisi di tempat saya itu, Pak, orang-orang dewasanya yang senior di atas saya itu seperti itu. Kemudian yang muda-muda itu, grup-grup penggerak yang muda-muda dan lain sebagainya itu justru ngegeng dan nggak jelas gitu, Pak. Jadi sulit untuk disentuh gitu, sulit sekali gitu. Jadi saya lebih kalau ke siswanya itu oke banget, mantap banget itu. Tapi untuk ke ininya saya kasih cara, Pak, bagaimana supaya bisa lah PLC ini, karena betul-betul nggak mau nerima itu. Oke, Bu Rara Yogi Yanti. Nggak usah dipanjang. Dwi Rahayu Smaningrum. Gini Bu Rara, jadi saya pernah diajarkan ada sebuah teori piramida gitu ya, piramida apa ya, ketertarikan seseorang, interest itu ada piramidanya. Piramida hanya mengenal toh, piramida tertarik, piramida luweh, mungkin gitu bahasa kita ya. Dan ada piramida yang menentang juga banyak. Nah, Bu Rara jangan fokus pada piramida bagian yang menentangnya, nggak akan pernah bisa habis itu. Maka Bu Rara bisa fokus pada siapa sih di dalam satu ekosistem sekolah itu yang tertarik aja. Siapa sih dalam sebuah ekosistem sekolah ini yang kurius terhadap apa yang bawa nilai-nilai yang Bu Rara bawa, itu udah fokus di situ. Entah itu berdua saja, entah itu bertiga saja. Jadi kita tuh seakan-akan kita punya ekspektasi pengen wow, pengen besar, pengen semuanya ikut gitu. Tapi tetap nggak bisa. Saya dari tahun 2019 mengenal GSM. Tidak seluruh teman saya di sekolah kan juga mengiyakan atau tentang GSM, enggak. Tapi saya nggak fokus ke sana, ya silakan, saya menghargai. Tapi saya fokus pada teman-teman saya yang mungkin punya virus tinggi terhadap terhadap GSM ini. Sehingga apa? Ketika kita fokus pada situ, kemudian kita belajar bersama, ada dampak baik, kita bagi dampak baik, kita bagi dampak baik, kita bagi. Saya yakin Bu Rara sudah melakukan itu ya, selalu membagi, bahkan over baginya itu, udah kemana-mana dibagi. Artinya ketika orang melihat dampak baiknya itu, ya kok apik mentoh, kok bisa toh, aku tak ikut itu, belajar apa sih, lu belajar sama grup kita di sini PLC loh. Ada yang masuk lagi, Pak saya mau ikut, masuk lagi satu lagi yang tadinya hanya mengenal Pak, tapi ketika melihat dampak baiknya tahu. Karena apa, bangsa Indonesia terutama guru-guru pengen berubah itu kan punya budaya yaitu apa, pengen nonton bukti nesek lagi aku gelem berubah kan gitu loh. Nah, jadi Bu Rara jangan fokus pada hal-hal yang orang-orang yang mungkin punya resisten tinggi, karena itu akan hanya menghabiskan energi Bu Rara, karena energi Bu Rara bisa digunakan untuk mengembangkan teman-teman yang punya curiosity tinggi terhadap apa yang nilai-nilai yang Bu Rara bawa. Kalau itu dari saya sih. Mungkin ada teman yang ingin nambahi. Ini sudah lebih 2 menit tapi nggak apa-apa. Mungkin ada teman yang menambahi, kita boleh Pak Ali. Ya Bu, Pak Sugi. Ya, biar tambah semangat, pakailah kita hukum Pareto alam saja, Bapak Ibu kawan-kawan. Sedikit belajar di ilmu komputer, saya selalu pakai hukum Pareto alam, 20% maksimal itu sudah luar biasa. Jadi kalau anak kita di kelas itu 36, ketemu anak 6-10 yang sehati dengan kita, yang interest dengan kita, yang begitu dekat dengan kita, itu sudah luar biasa. Karena 20 kemudian hukum alam yang berikutnya 60%. 60% itu yang elailu, aman, nyaman gitu. Tetapi betul yang 20% tadi yang disampaikan Pak Ali tadi, sing betis, sing apatis dan sebagainya itu ada.
maka betul kita konsentrasi yang 60%. Karena kalau dari 20 sampai 25 bisa meningkat sampai 40%, wow luar biasa itu. Sudah luar biasa. Jangan kita menganggap diri kita sebagai superhuman atau superman begitu. Ya, itu untuk menyemangati diri kita sehingga di ilmunya Hawking itu ada namanya penerimaan. 350 energinya. Sudah luar biasa itu. Untuk mendapatkan berpikir, kesukacita, kecinta, itu kita juga harus punya namanya penerimaan. Alhamdulillah di Komunitas Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota ini sudah luar biasa Pak Ali. 20 kabupaten kota yang sudah tembus. Wah, ini kan pergerakan kita semua luar biasa itu. Komunitas-komunitas baru luar biasa. Termasuk di dalam sekolahnya kita masing-masing. Memangnya kami khususnya di sekolah saya sendiri nggak ada tantangan. Oh, tantangan saya di supermarket di atas saya. Karena kaum feodalisme ya saya harus bagaimana ya penerimaan juga, sabar ya harus. Tapi harus berani merubah sesuatu. Oke. Semangat. Oke, terima kasih terus Coach. berjuang. Udah disemangati Coach Sugi, Bu. Maksudnya itu kan berimbas ke siswa itu loh Pak. Saya hanya pengen mengatasi menolong siswa itu loh Pak. Maksudnya kan sejumlah itu gitu loh. Yang saya ini kan. Tapi bukan memang intervensi bukan. Tapi susah diajak ngomong gitu maksudnya. Alhamdulillah. Dapat tantangan yang luar biasa challenge-nya. Semakin berat tantangannya, semakin nanti Bu Rara itu kan terasah gitu. Ya enggak tega aja sama siswa gitu. Gitu ya mungkin dari kami, dari Pak Sugi tadi kita fokus pada teman-teman yang punya kuris. Saya yakin ada di satu sekolah, kepala sekolahnya kan juga sudah memberikan tak kasih ruang kan gitu. Makanya ini bulan Juni kan sudah masuk di agenda itu sudah di RKAS itu Juni ini. Coba nanti saya minta Pak karena ini kan 1 hari full toh, jadi ada praktek PLC-nya Pak. Saya minta. Oke, Bu Rara, semangat. Oke. Selanjutnya mungkin terakhir nih ya, Bu Rini. Bu Rini dari Wonosobo. Monggo Bu Rini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama nih, saya sampaikan terima kasih yang luar biasa di grup GSM. Namanya saja sudah menyenangkan. Sama saja kalau kita mendengar kata menyenangkan pasti akan tertarik begitu. Ya tadi dari awal itu saya penasaran Bapak Ibu. Mohon maaf saya off cam ya, karena ini kondisi saya sangat sehat, tapi tadi karena saling berpelukan, kalau tadi menyampaikan deep talk ya, berpelukan terhadap anak-anak kelas 12 tadi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, tidak hanya terima kasih, ternyata dari Pak Ali, Pak Gianto, Bu Rini, dan teman-teman yang lain, itu bisa menginspirasi ya. Dan saya kan baru belajar ini ya, baru belajar tentang GSM ini. Inspirasi yang pertama adalah ngobrolnya enak, kemudian tidak ada sebuah beban begitu ya. Dan ini memang ada di dalam sebuah coach ya. Di dalam sebuah coach and coach itu kan pasti ada. Nah, kemudian inspirasi lagi tadi yang ada video baik yang pertama tentang adanya sebuah foto begitu, itu mau kita lakukan Bapak. Jadi mohon izin ya nanti adaptasi kegiatan ini. Nah, saling share ke masing-masing teman, terutama di sintaksnya. Ternyata di sintak untuk PLC-nya juga share. Nah, saya juga tertarik lagi tadi videonya bagaimana Pak Ali kemudian membentuk grup ya tadi ya, sebuah grup
untuk diskusi begitu dengan teman-teman. Nah, saya melihat enak sekali menyampaikan, enjoy ya. Kemudian ada meaningful-nya, ada kebermaknaannya, ada bagaimana menggali informasi dari teman-teman. Dan terutama ini Pak, tadi ada sebuah sumber kekuatan atau aset, di mana inilah yang menurut saya kadang kita mungkin ya, karena terlalu superior tadi yang menyampaikan Pak Gianto, merasa bahwa teman-teman di sekitar kita itu mereka mungkin di bawah kita. Ternyata setelah kita ajak seperti tadi Pak Ali ya, itu luar biasa sekali. Akhirnya bisa menggali informasi, kemudian berkolaborasi, kemudian menemukan sebuah titik terang yang tidak hanya menyelesaikan masalah kalau menurut saya, tapi sebuah inovasi, sebuah sebuah bisa itu dikatakan tidak hanya inovasi, tapi bagaimana sekolah itu biar bisa diterima anak-anak dan diterima masyarakat. Kemudian tadi saya mendengar ternyata itu sudah ada 2019. Padahal saya masuk di program pendidikan guru penggerak 2020. Tapi duluan GSM ya, begitu pikiran saya tadi seperti itu. Makanya menggabungkan apa yang sudah kita pelajari di program pendidikan guru penggerak, kemudian kita gabungkan, ada beberapa penggabungan dengan tadi yang sintaks-sintaksnya powerful-nya dari PLC dan juga dari GSM, itu pandangan saya ini sebuah tantangan gitu ya. Ini sebuah tantangan untuk nantinya bisa disampaikan kepada teman-teman. Karena kalau kita merasa bahwa ada sumber kekuatan, aset itu yang akan kita lakukan, insya Allah kok teman-teman bisa dirangkul begitu. Karena apa? Menurut saya sebuah masalah itu bisa diselesaikan dengan sebuah informasi yang baik, kemudian koordinasi yang efektif, kemudian komunikasi yang efektif juga. Nah, 3 hal ini ternyata kalau kita terapkan dalam sebuah lingkungan circle yang positif, itu akhirnya dampaknya positif kok. Jadi semisal kita mau menyampaikan tentang pembelajaran diferensiasi, gimana ya setelah ke anak bisa, ternyata di teman-teman tidak bisa. Karena kita mengatakan tidak bisa. Begitu kita merengkuh satu teman untuk diajak berbicara yang tadi saya terinspirasi dari Pak Ali, terima kasih sekali, yaitu PLC, ini semakin membulatkan tekad kita untuk betul-betul nanti itu bisa ada sebuah circle positif dan sebuah positive vibes. Positive vibes ini perlu perlu dikeluarkan secara terus-menerus menjadi sebuah pembiasaan. Nah, yang saya lakukan proses marah, emosi dari Bu Rini. Mohon maaf, ini Bu Rini memang teman saya, Bapak Ibu ya, itu juga teman inspirasi buat saya, motivator juga buat saya. Ini duo Rini, kita sama-sama mapel ekonomi Bapak Ibu. Nah, kalau saya mendengar tadi marah, akhirnya yang saya lakukan adalah teknik stop ya, mungkin Bapak Ibu yang di guru penggerak ada. Saya berhenti, kemudian saya mendengarkan anak-anak yang itu menyampaikannya luar biasa, hanya memandang saja, kemudian saya klik dengan penuh kasih sayang, bilang saja, sayang tadi bilang apa, ayo. Begitu kita bilang seperti ini saja, sayang tadi bilang apa, gitu, dia akan merasa sangat malu. Jadi memang tidak perlu dengan marah, walaupun tadi menyampaikan terima kasih ya Pak Iwan ya, dari beberapa penyampaian tadi sangat menginspirasi buat saya. Ternyata dengan istighfar, astagfirullah seperti ini ya, berarti kalau anak-anak seperti ini nggak pas nih. Berarti saya sebagai guru selama ini belum bisa menanamkan karakter yang baik. Nah, itu malah justru sebagai masukan begitu.
Jadi yang namanya marah itu berarti belum berkesadaran penuh. Jadi kayak apa ya, saya belum sadar bahwa itu emosi begitu ya. Melihat anak-anak yang seragam gitu enggak perlu kok kita teriakin, cukup kita datangi. Ya, kurang apa ya, kayak gitu aja. Sekalian senyum yang simetris, senyum yang agak ke atas sedikit berapa senti, si anak itu akan senang. Dan itu memang hal yang apa ya namanya, butuh pembiasaan dan lama begitu ya. Nah, saya terima kasih sekali bisa bergabung dengan circle positif ini, dan nantinya mungkin akan mohon izin kepada Pak Ali, Pak Gianto, Pak Iwan, dan teman-teman yang mungkin sudah sangat senior dalam masalah GSM ini. Jadi saya semakin tertarik untuk nantinya terutama adalah tidak hanya ke anak, tetapi bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman, semakin banyak teman-teman yang fokus ke hal-hal positif, disinilah nanti kolaborasinya berhasil, dan semakin asetnya semakin kuat, yaitu SDM. Kalau menurut saya sih menanggapi dari Bu Rara yang wah itu geng-gengan gitu ya, itu memang geng guru penggerak ya. Tapi bagaimana tantangan kita masuk di situ, kemudian kita optimalkan teman-teman guru penggerak dengan berdiskusi di PLC ini. Saya sangat yakin kok bisa kok Bu. Asalkan kita memang positive vibes tadi ya yang sudah digali tadi oleh Pak Ali dan juga teman-teman. Mungkin itu saja sih, mohon maaf kalau saya mungkin terlalu panjang ya menyampaikannya. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu bisa ada di sini, dan terima kasih sekali, memang betul-betul menyenangkan ini grup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Endastori dari SMA Negeri 1 Wonosobo yang memberikan insight, sebenarnya bukan pertanyaan ya, dari insight, mungkin bahkan lebih wrapping dari acara kegiatan malam ini. Sebagai informasi, bukan tahun 2019, bahkan tahun 2016 GSM itu. Jadi GSM tahun 2016. Ibu nanti bisa spill 14 ya. Ibu bisa spill 15. Ibu bisa sepil-sepil dari websitenya GSM atau sosial media GSM untuk bisa menambah. Jadi teman-teman yang baru bergabung dan lainnya ini ketika curious terhadap GSM, jangan menunggu dari para mentor untuk memberikan pencerahan ketika hanya di grup itu menunggu, tetapi mungkin dengan keinginan dorongan dari dalam diri, Bapak dan Ibu bisa mencari-cari di sosial media, webnya atau YouTube-nya dari GSM. Karena yang saya lakukan itu seperti itu. Saya sebelum menutup, Bapak dan Ibu akan saya bercerita. Pak Ali, apakah grup ini sudah pernah bertemu secara luring? Grup ini bertemu secara luring hanya beberapa, tidak semuanya, karena grup leader ini kan kita bangun baru beberapa bulan yang lalu, tetapi ketika kami mengenal GSM ini sudah dari tahun 2019. Oh gitu. Berarti sudah pernah simulasi tentang PLC ya Pak ya? Simulasi PLC-nya ada kita mendapatkan dari simposium, kemudian pulang masing-masing, dan hari ini diseminasi. Oh iya, ya terima kasih. Oke. Harapannya diseminasikan, harapannya setelah pasca diseminasi ini Bapak Ibu itu memiliki gambaran yang utuh untuk melaksanakan PLC dari, ya nggak utuh banget sih, tapi berani untuk melaksanakan PLC di lingkungan masing-masing, di sekolahnya ataupun di komunitasnya gitu. Itu baik Bapak dan Ibu, saya bercerita dulu karena saya diingatkan oleh Bu Rini sebagai penutup nanti. Bahwasanya GSM itu tahun 2015, 16, saya kenal 2019 sebelum pandemi itu ada 6 sekolah dan SMP, 3 SMA dan 3 SMK yang diperintahkan oleh Pak Ganjar untuk belajar di Sleman, karena GSM itu dari Sleman asalnya. Di sana setelah workshop seperti apa yang disampaikan tadi, workshop itu ada hampir mungkin 100 orang, tetapi yang menetas ketika dibuka siapa yang mau jadi volunteer, saya ketika masuk mengisi link itu, teman saya yang 100 tadi tidak ada yang masuk sama sekali. Siapa yang ingin belajar lagi menambah tentang pengetahuan tentang GSM, ketika di share linknya kan sudah ada grupnya, di Jawa Tengah ada grupnya. Tapi dari 100 itu ternyata tidak ada curiosity terhadap ke sana. Padahal saya saat menerima materi dari foundernya, saya menemukan sesuatu, ya seperti ini yang saya inginkan. Kalau Bu Rara kan, ya aku ketemu komunitasku kan itu. Jadi kayak apa ya, punya, wah ini loh,
Nah, saya karena tertarik itu, saya langsung masuk di link, saya ditarik di grup, kemudian kita belajar, kemudian kita membentuk sebuah kurikulum di masa pandemi itu, belum kurikulum merdeka itu tahun 2000 itu di awal, baru di 2000 akhir itu kan ada kita SMKPK kurikulum merdeka, prototipe dan lainnya. Setelah saya lakukan mengikuti mereka dan belajar langsung dengan founder dan co-foundernya, kemudian saya terapkan pun, ketika saya punya ilmu, saya terapkan pun, saya seperti orang sendirian. Jadi ini sebagai penguat aja bagi Bapak Ibu. Saya seperti orang sendirian ketika memang aneh apa sih itu, aneh apa itu loh. Tetapi ketika saya diberi kesempatan, Pak Ali, saya minta tolong, ada nggak teman-teman Pak Ali yang SMK ini GSM dapat kerjasama dengan Direktorat Vokasi nih. Pak Ali, ada nggak teman-teman SMA yang bisa diajak? Oke. Saat itulah saya mengajak yang namanya Bu Farida, saya mengajak namanya Bu Dia, saya mengajak Bu Indah, saya ajak kenal GSM. Setelah itu ada lagi, Pak Ali, kita ada dapat di vokasi ini untuk memworkshop ratusan kepala sekolah SMK. Pak Ali, ada teman-teman yang bisa diajak nggak? Saya ajak Pak Sujin, saya ajak Pak Selamat, saya ajak Pak Diarko, dan lainnya saya ajak. Jadi ketika di tahun 2021 saya dikasih penghargaan oleh GSM sebagai pembuka awal atau membuka jalan gitu lah. Itu saya speechless dan saya ya dikatakan oleh teman kita, Pak Ali ngapa sih dapat penghargaan kok diem dan mau nangis dan lain-lain. Ya saya tahu, saya itu perjalanan saya, kenapa saya dikasih penghargaan seperti ini, saya itu dulu seperti orang sendirian gitu, seorang sendirian udah ngajak teman-teman, dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah mungkin ribuan guru udah mengenal yang namanya GSM, termasuk mungkin salah satu Bu ini baru mengenal beberapa hari yang lalu dan itu anugerah kita untuk selalu berbagi kebaikan untuk anak didik kita dengan penuh ketulusan dan yang jelas bukan untuk diri kita. Dan perlu Bu Rini ketahui, Bu Farida kan juga temannya Bu Rini dan lain-lainnya kan. Ketika saya ketemu dengan para pengajar praktik, guru penggerak dan menyampaikan pemikiran saya dan lainnya. Ketika di situ juga ada guru penggerak yang lagi konsultasi. Loh Pak Ali ini angkatan berapa? Saya nggak angkatan berapa dan saya bukan guru penggerak. Saya menjadi guru penggerak nggak harus menunggu pendidikan 6 bulan, 9 bulan. Saya menjadi guru penggerak nggak harus menunggu hibah-hibah. Saya menjadi guru penggerak hanya saya diajarkan. Di GSM itu nggak butuh orang pinter. Di GSM itu tidak hanya butuh, tidak hanya butuh orang pinter. Di GSM itu tidak hanya butuh orang yang titelnya panjang. Di GSM itu tidak hanya butuh orang punya relasi banyak, tidak. Semua saya diajarkan oleh Bu Novi. Di GSM nanti akan kelihatan Pak Ali siapa yang benar-benar di GSM itu masih bisa berdiri dan membersamai kami. Karena apa? Di GSM itu hanya membutuhkan orang-orang yang dengan cinta dan hati dalam menjalankan apa yang diyakini benarnya. Jadi mungkin kalau dikatakan Bu Rarati guru penggeraknya di sekolahnya pada ngegeng dan lain-lainnya, ya motivasi teman-teman guru penggerak banyak, bagus juga, banyak belajar dengan kita juga. Tapi mungkin ada motivasi lain ketika mengikuti guru penggerak, dan itu memang salah satu sisi yang harus menjadikan perhatian bagi pemerintah tentunya terhadap program itu. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai briefing di ujung ini sudah melewati batas waktu. Saya ucapkan terima kasih atas kerawahanipun dan kita belajar bersama di malam ini. Mudah-mudahan kita ada memetik hikmah dan manfaat di desiminasi pada malam hari ini dan kita praktekkan di lingkungan kita. Dan akhirnya adalah ketika saya berbagi dengan Bapak Ibu malam ini, selalu saya sampaikan, bukan untuk Bapak dan Ibu guru. Bukan untuk Bapak kepala sekolah, bukan. Tapi untuk siapa sih? Untuk anak-anak saya yang sekolah di sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk mereka itu selalu saya sampaikan. Saya berkunjung ke Papua, berkunjung ke Kalimantan, ke Sulawesi. Ya, saya di sini di hadapan Bapak Ibu adalah untuk anak-anak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti ketika mempraktekkan diyakini bahwa apa yang Bapak Ibu praktekkan adalah untuk mendapatkan dampak baik untuk anak didik kita. Demikian, terima kasih atas kehadiran sekali lagi. Sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tunggu nanti gawe gedenya Pak Sugi di Komunitas Jawa Tengah, yaitu TOT Mentor Gerakan Sekolah Menyenangkan, yang insya Allah nanti akan kita kabarkan kembali pada Bapak Ibu kapan untuk pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sugeng dalu, Bu Rini, semangat. Di tempat yang dingin harus semangat, Wonosobo. Iya Pak, siap Pak. Semoga segera terbangun komunitas Wonosobo, nggih. Ya siap. Pak Suci.
Minta maaf ya, duriannya cuma 1 biji. Wah, itu bicara durian, Pak, saat saya tidak pernah menyentuh durian di Eropa. Wah, iming-imingi ku. Bu Rini mudah-mudahan ketemu di TOT ya, Bu. Amin. Ini Bu Rini mana nih? Ini Rembang. Oke, siap Bu Rara. Salam kenal Bu Rara. Kenal Ibu. Matur nuwun masukannya. Ya, ke Wonosobo Bu. Harusnya luring di Wonosobo, di Dieng. Oh, cocok itu. Di teh itu ya, Bu ya? Di teh Tampi ya? Nanti nginep di saya. Mantap. Izin dulu Bapak Ibu, live dulu. Terima kasih matur nuwun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu, saya izin tutup live meetingnya. Terima kasih Mas Iwan. Pak Terima Agus. kasih, Dan. Pak Agus ditunggu Mana, Dan? Purworejo. Pak Agus ada. Terima kasih Siap. Mbak Lia, Bu Siap, Ani, Bu Mur, Sukoharjo. Terima kasih Pak Rian, Putri Dan Purworejo, Udin. Mas David Jeporo. Maaf tadi kayaknya raise hand ya. Semoga bisa ketemu lain kali Mas David. Ya. Sukses Pak semuanya. Amin. Pak Agus, ya selalu Pak Agus. Amin. Kapan? Siap.